Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah yang dapat kita berikan sebagai persembahan kepada Allah? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, itu adalah pertanyaan penting untuk kita maknai dalam rangka memaknai peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah pada hari ini, juga untuk memaknai apa yang dikisahkan dalam Injil tentang seorang janda yang memberikan 2 peser dari kekurangannya sebagai persembahan kepada Allah. Bunda Maria mempersembahkan diri kepada Allah. Apa saja yang ia berikan? Yang paling utama adalah hatinya, hati yang terbuka kepada rencana dan kehendak Allah. Tuhan tahu dan melihat hati Maria, makanya Tuhan menawarkan kepada dia untuk menjadi tempat di mana kandungannya menjadi tempat untuk anak Allah dikandung dan dilahirkan ke dunia. Dan dia mempersembahkan seluruh dirinya kepada rencana dan kehendak Allah. Itu yang membuat Maria menjadi pribadi yang penuh rahmat. Kita setiap kali mendoakan doa Salam Maria pasti menyerukan Salam Maria penuh rahmat. Keterbukaan hati kepada Allah lah yang membuat diri kita dipenuhi rahmat. Rahmat tidak sama dengan rezeki. Rezeki adalah salah satu bukti dari rahmat, tetapi rahmat jauh lebih dari sekedar rezeki. Rezeki sering kita anggap sebagai pendapatan-pendapatan duniawi yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi rahmat jauh lebih dari itu. Karena yang paling penting dari rahmat adalah kita mendapatkan sesuatu yang tak dapat diperhitungkan dan dinilai dengan kekuatan-kekuatan finansial. Mungkin ini jugalah maksud dari Yesus ketika dalam Injil ia memuji seorang janda yang punya 2 peser uang, tetapi itu dipersembahkan semuanya sebagai persembahan. Tentu kalau dihitung dari segi kalkulasi manusiawi, seorang janda yang cuma punya 2 keping perak dan itu dipakai sebagai persembahan, pertanyaannya, kalau dia pulang pakai ojek, dia bayar pakai apa? Sampai di rumah dia harus makan, dia beli pakai apa? Kan sudah dipersembahkan semuanya. Tetapi tentu Tuhan sudah tahu, karena tidak ada rahmat selalu ada di balik setiap keterbukaan dan ketulusan hati kepada Allah. Mungkin kita masih ingat ketika di gua beberapa saat lalu saya berkhotbah tentang Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu melihat kita. Kita datang misa, Tuhan lihat. Kita beri kolekte, Tuhan lihat. Buktinya dalam Injil, Tuhan lihat. Seorang janda memberikan
2 peser perak, dan Tuhan tahu isi dompetnya cuma itu. Coba bayangkan, sampai sedetil itu Tuhan tahu. Maka memang tidak ada gunanya kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya juga kita berpura-pura di hadapan Tuhan, karena ternyata Tuhan melihat dan tahu isi setiap hati. Maka yang paling penting untuk kita lakukan adalah terbuka hati kepada Allah dan membiarkan Tuhan menjadikan apa yang Tuhan mau. Jadi pemberian diri terbesar adalah keterbukaan hati terhadap Allah untuk membiarkan hidup berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Tentu pemberian diri ini tidak sama dengan pemberian diri dari 4 orang dalam satu keluarga di Kalideres yang mungkin kita sudah lihat beritanya yang sangat viral. Ketika mereka memilih untuk mati di rumahnya tanpa ada satu orang pun yang tahu. 4 orang dalam satu keluarga. Mereka mati tanpa satu orang pun yang tahu. Disinyalir bahwa mereka membiarkan diri mati dengan tidak memakan makanan. Dan mereka sudah merencanakan itu. Jadi pemberian diri kepada Tuhan sama sekali tidak seperti itu. Tetapi membuka hati untuk membiarkan Allah menjadikan apa yang Tuhan mau. Kita tidak usah berpikir tentang pribadi yang berdosa, pribadi yang tidak sempurna. Karena justru orang yang merasa diri tidak sempurna dan berdosa, itulah yang selalu dipakai oleh Allah untuk menampakkan kemuliaannya. Tuhan selalu memakai orang berdosa untuk menampakkan cinta dan kemuliaan. Tuhan selalu memakai orang yang kekurangan dan tidak punya apa-apa untuk menampakkan keselamatan dan kemuliaan, termasuk ketika ia mengambil contoh seorang janda. Jadi jangan berpikir tentang kesempurnaan, kelebihan, dan kekayaan tentang pemberian. Seringkali orang yang tidak punya uang dan tidak punya barang, ketika dia memberikan diri untuk menjadi lektor, menjadi prodiakon, menjadi fungsionaris pastoral, tidak dianggap sebagai donatur. Kita sering menganggap donatur itu orang yang memberi uang. Padahal donatur terbesar adalah mereka yang memberikan diri untuk Tuhan dan gereja. Kalau diuangkan semua pelayanan yang dia lakukan, apa artinya uang yang kita miliki? Kalau ada yang menonton pembukaan pegelaran Piala Dunia semalam, di situ kita menemukan bagaimana Tuhan memakai orang yang tidak sempurna untuk orang menemukan kehebatan. Kan ada satu orang cacat yang kemudian tampil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu sangat surprise dan itu sangat istimewa. Jadi seorang yang tidak bisa berjalan tanpa kaki, dia muncul di lapangan dan di situ dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk membuka turnamen Piala Dunia di Qatar. Siapa yang pernah membayangkan orang yang tidak sempurna seperti ini justru muncul sebagai figur yang sangat hebat? Itu yang menggemparkan dunia. Jadi Bapak Ibu, kita perlu memberikan diri karena diri kita sangat berharga di hadapan Allah. Tidak perlu kita berpikir tentang saya tidak pantas, saya tidak layak, saya tidak punya apa-apa. Justru yang itu yang Tuhan butuhkan. Yang penting kita punya hati. Itulah kekayaan terbesar. Punya hati yang terbuka kepada Allah untuk mau. Seperti yang sering saya bilang, Tuhan tidak butuh orang yang bisa dan mampu, tapi tidak mau. Karena kenyataannya banyak orang yang kelihatan bisa dan mampu, tapi tidak mau. Tuhan butuh orang yang kelihatan tidak bisa dan tidak mampu, tapi mau. Dan kemauan itu tentang hati. Hati yang rela, hati yang siap, hati yang tulus. Dan itulah persembahan terbesar di hadapan Allah. Kalau kita melihat dalam kitab Mazmur, di sana juga tertulis bahwa persembahan yang sangat berharga di hadapan Allah adalah hati yang remuk redam dan jiwa yang menyesal. Sehingga kalau dilihat dan dipikir-pikir, kita orang Katolik ini adalah orang paling irit dalam segi hidup beriman. Kita tidak menguras banyak uang untuk Tuhan. Bandingkan dengan yang lain, kalau beli persembahan untuk Tuhan, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Seringkali saya ngobrol dengan beberapa orang, ibu-ibu yang sukses masuk Katolik.
Bagaimana mereka bercerita tentang rasa bahagia yang menjadi Katolik karena irit dari perspektif ibu-ibu. Tidak harus beli ini dan beli itu untuk dipersembahkan. Cukup beri diri. Penampilan juga tidak terlalu penting, yang penting hati. Jadi keterlibatan kita dan pemberian diri kita adalah cara terbaik untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Apa yang kita punya kita berikan. Toh Tuhan tahu kelebihan dan kekurangan kita. Seringkali kita yang merendahkan kemampuan yang kita punya. Saya tidak bisa Romo, saya tidak layak Romo. Cari orang yang lebih layak. Kok kita sendiri yang bisa menilai, padahal Tuhan itu yang memberikan itu kepada kita, tahu kita punya sesuatu. Tapi kita yang meremehkan. Nah, ini bahaya juga. Jadi tidak ada gunanya kita menilai diri, saya tidak bisa, saya tidak pantas, saya tidak layak. Pada saat Tuhan yang menciptakan kita itu tahu tentang pribadi kita. Maka prinsip yang paling penting adalah, ini aku, utuslah aku. Seperti kata Nabi Yesaya. Kalau memang Tuhan mau pakai, silakan. Kalau Tuhan tidak mau pakai, juga tidak apa-apa. Tapi saya hanya mau memberikan diri saya, entah Tuhan mau pakai untuk apa. Dan Bapak Ibu, nanti Tuhan yang akan membuat ketidakmampuan kita menjadi kelihatan mampu. Karena Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita. Paling penting, buka hati. Bunda Maria, ketika ia mempersembahkan diri kepada Allah, membuka hati kepada Allah, apa yang terjadi? Roh Kudus diberikan kepadanya. Ia mengandung dari Roh Kudus, dan Roh itulah yang menjadi kekuatan utama untuk Bunda Maria melakukan karya-karya besar dalam hidup sebagai alat di tangan Tuhan. Kita juga seperti itu. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang super. Tuhan yang menciptakan kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Yang bisa kita lakukan, Tuhan, ini aku, pakai aku sebagai alat di tangan-Mu. Itulah pemberian diri yang terbesar yang dapat kita maknai dari peringatan wajib Bunda Maria dipersembahkan kepada Allah dan persembahan 2 peser dari si janda miskin yang kita dengar dalam Injil. Semoga Tuhan memberkati.